Suamiku selingkuh 2 kali. Aku Rosa, seorang wanita biasa yang menikah dengan Irfan, pria pilihanku. Awalnya, kami menikah dengan penuh kebahagiaan. Kami saling mencintai dan merencanakan masa depan bersama. Setiap hari terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dengan tawa dan canda yang mengisi setiap sudut rumah kecil kami. Meskipun kami belum memiliki banyak harta, cinta kami adalah segala-galanya. Kami berbagi impian dan harapan, saling mendukung dalam setiap langkah. Tidak ada yang lebih berharga bagiku selain berada di samping Irfan, menghadapi dunia bersama. Menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan harapan. Beberapa tahun pertama pernikahan kami berjalan lancar. Kami menjalani hidup bersama meski penuh perjuangan. Aku merasa puas dengan hubungan kami. Irfan selalu ada di sampingku, memberikan perhatian yang tak ternilai harganya. Meski kehidupan kami sederhana, namun aku merasa begitu kaya akan cinta dan kebahagiaan. Kami berdua bekerja keras untuk mencapainya, namun yang paling membuatku bahagia adalah kenyataan bahwa kami saling memiliki, tak peduli apapun yang terjadi. Keberadaan Irfan selalu memberi rasa tenang dalam hatiku, dan aku tahu dia merasakan hal yang sama. Setiap malam sebelum tidur, kami selalu berbicara tentang rencana-rencana yang akan datang. Tentang rumah yang ingin kami beli, atau bahkan liburan impian yang selalu kami tunda karena kesibukan kami bekerja. Kami sering meluangkan waktu untuk duduk bersama, berbincang tentang apapun. Dari hal-hal besar yang menggugah hati, hingga cerita-cerita kecil yang ringan namun menghangatkan. Tak jarang kami tertawa terbahak-bahak, berbagi kenangan indah sejak pertama kali bertemu. Kami juga sering menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman, berbagi momen indah yang semakin menguatkan ikatan kami. Aku merasa begitu dicintai oleh Irfan, dan aku tahu dia merasakan hal yang sama. Ada rasa percaya diri yang begitu dalam di antara kami, dan itu membuatku merasa aman dan damai. Kami berbicara tentang anak-anak yang suatu hari ingin kami miliki, membayangkan bagaimana mereka akan membawa keceriaan ke dalam hidup kami. Kami bahkan sudah mulai merencanakan segala sesuatu yang akan membuat rumah kami lebih nyaman untuk mereka. Pada saat-saat tertentu aku merasa dunia ini milik kami berdua, penuh dengan kemungkinan dan keajaiban. Semua hal kecil yang kami lakukan bersama, dari memasak makanan sederhana di dapur, hingga berjalan berdua di sore hari, membuat hidupku terasa lebih lengkap. Kami menghabiskan waktu berdua di kebun kecil yang kami tanami bunga dan sayur, merawatnya dengan penuh cinta. Itu adalah tempat di mana kami bisa berbicara tanpa gangguan. Hanya suara angin dan gemerisik daun yang menemani. Saat itu, aku merasa seperti rumah ini adalah dunia kami. Sebuah tempat yang penuh dengan kebahagiaan yang sederhana, namun sangat berarti. Kami masih muda, penuh energi. Dan aku yakin, pernikahan kami akan terus berkembang dalam kebahagiaan yang tak terhingga. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh bersama, menghadapi segala rintangan dengan kepala tegak. Irfan selalu mengingatkan aku bahwa kebahagiaan itu tak perlu dicari jauh-jauh, karena kebahagiaan sejati ada dalam cara kita melihat dan menjalani hidup ini, dalam cara kita menyayangi dan saling mendukung. Kami sudah melalui banyak hal bersama, dan aku yakin kami akan mampu menghadapinya dengan kebersamaan yang lebih kuat lagi. Cinta kami meskipun sederhana adalah dasar yang kokoh untuk segala impian kami. Aku tahu masih banyak tantangan yang akan datang, namun aku merasa siap menghadapinya. Selama kami bersama, aku percaya tak ada yang tak bisa kami atasi.
Aku memandang masa depan dengan penuh optimisme, percaya bahwa perjalanan kami masih panjang dan penuh dengan kebahagiaan yang lebih besar lagi. Hari-hari kami mungkin tak selalu sempurna, tetapi selama kami saling mencintai dan saling mendukung, semuanya akan baik-baik saja. Aku merasa selalu diberkati karena hidupku dipenuhi oleh orang yang paling aku cintai dan bersama Irfan. Aku yakin kami bisa menciptakan kebahagiaan yang tak terhingga. Aku mulai merasa ada yang aneh dengan Irfan. Ada perubahan dalam sikapnya yang sulit aku pahami. Di awal pernikahan kami, Irfan selalu menjadi pria yang terbuka dan penuh perhatian. Kami berbicara tentang segala hal, dari yang kecil hingga yang besar. Berbagi cerita tentang pekerjaan, teman-teman, dan bahkan hal-hal yang paling pribadi. Namun belakangan ini ada jarak yang semakin terasa di antara kami. Dia mulai sering pulang larut malam, lebih sering daripada sebelumnya. Dulu kami selalu menikmati makan malam bersama, meskipun hanya makan malam sederhana di rumah. Tetapi sekarang, seringkali aku makan sendirian. Setiap kali aku bertanya tentang keterlambatannya, dia hanya memberikan alasan yang terasa biasa saja. Ada pekerjaan tambahan, atau aku bertemu teman lama. Meskipun aku tidak pernah mencurigainya, entah kenapa ada perasaan tidak nyaman yang mulai mengganggu hatiku. Sikap Irfan juga semakin tertutup. Dulu dia selalu menceritakan segala sesuatu yang terjadi di tempat kerjanya atau tentang apa yang dia pikirkan. Namun sekarang dia lebih banyak menyimpan perasaannya sendiri. Kadang-kadang aku merasa seperti ada tembok tak kasat mata yang menghalangi kami untuk berkomunikasi dengan baik. Ketika aku mencoba mengajaknya bicara tentang hal ini, dia selalu menghindar dengan alasan sibuk atau lelah. Aku pun merasa bingung, khawatir apakah ada sesuatu yang lebih besar yang dia sembunyikan dariku. Aku mulai memperhatikan detail kecil yang mungkin sebelumnya aku abaikan. Handphone Irfan yang dulunya tidak pernah dia sembunyikan, kini selalu dia bawa kemana-mana dan seringkali terkunci. Aku tidak pernah merasa berhak untuk mengecek privasinya, tapi perasaan ingin tahu itu semakin besar seiring berjalannya waktu. Apakah dia merasa tidak nyaman denganku? Atau adakah sesuatu yang lebih serius yang terjadi? Aku merasa cemas, tapi aku berusaha untuk tetap tenang. Ada juga hal-hal kecil yang berubah, seperti cara Irfan memandangku. Dulu tatapan matanya selalu penuh kasih sayang. Tapi sekarang, kadang aku merasa seperti ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Dia tidak lagi memperhatikan detail-detail kecil yang aku lakukan, seperti pakaian yang aku kenakan atau hidangan yang aku siapkan. Dulu dia selalu memberi pujian atau sekedar senyuman hangat. Tapi sekarang dia tampak lebih fokus pada dirinya sendiri. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada orang lain yang mengisi pikirannya? Apakah ada wanita lain yang membuatnya berubah? Aku berusaha menenangkan diri dan berpikir rasional. Mencoba mencari alasan lain untuk perubahan ini. Mungkin dia sedang stres dengan pekerjaan, atau mungkin dia sedang melalui masalah yang tidak ingin dia bagikan. Tetapi semakin aku mencoba untuk memahami, semakin perasaan tidak nyaman itu tumbuh. Hati kecilku memberitahuku bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa takut kehilangan Irfan. Takut jika hubungan kami yang sebelumnya penuh kebahagiaan dan kedekatan perlahan-lahan hancur tanpa aku tahu penyebabnya. Namun aku juga sadar bahwa aku harus berbicara dengannya, bertanya langsung tentang apa yang sedang terjadi. Aku tidak bisa membiarkan perasaan ini terus mengganggu pikiranku. Mungkin aku hanya overthinking atau mungkin ada masalah yang sebenarnya bisa kami selesaikan bersama. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Aku merasa seperti aku sedang berdiri di ambang pintu yang membuka ke dunia yang tidak aku kenal. Apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan apapun itu?
Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, jika itu berarti aku harus menghadapi kenyataan yang tidak ingin aku dengar. Tetapi, yang lebih penting adalah, aku ingin Irfan kembali menjadi suami yang dulu, pria yang selalu ada untukku, yang berbagi kehidupannya denganku tanpa ada rahasia. Malam itu, setelah Irfan pulang larut malam seperti biasanya, aku memutuskan untuk berbicara dengannya. Aku harus tahu apa yang terjadi. Apapun yang akan terjadi, aku harus tahu kebenarannya. Dengan hati yang penuh kecemasan, aku menunggu di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Aku mulai mencium bau perselingkuhan, meski aku berusaha menenangkan diri dan berpikiran positif. Perasaan itu tak bisa lagi aku tutupi. Ada sesuatu yang semakin jelas dan semakin hari semakin sulit untuk mengabaikannya. Irfan yang dulu begitu terbuka dan penuh perhatian, kini seolah berubah menjadi sosok yang asing bagiku. Aku mulai merasa seperti hanya menjadi seorang pengamat dalam hidupnya, bukannya pasangan yang seharusnya berbagi segala hal. Seringkali ada pesan-pesan misterius di ponselnya yang sengaja disembunyikan dariku. Aku tidak pernah bermaksud untuk melanggar privasinya. Tetapi semakin sering aku melihat dia mengunci ponselnya atau menghindari aku saat ada pesan masuk, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Awalnya aku mencoba bersikap tenang, meyakinkan diri bahwa mungkin dia hanya membutuhkan ruang pribadi, atau mungkin ada hal-hal yang dia tidak ingin aku khawatirkan. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Suatu malam, ketika Irfan pergi mandi, ponselnya tertinggal di meja samping tempat tidur. Tanpa sadar, aku mengamati layar ponselnya yang menyala dengan pesan masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Jantungku berdetak lebih cepat. Nama pengirim itu tidak aku kenal. Dan aku merasa gelisah saat membaca pesan pertama yang tertera. Kamu sudah sampai rumah, aku sangat merindukanmu. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa tentang pesan itu. Bagaimana bisa ada seseorang yang mengirim pesan seperti itu kepada Irfan tanpa aku tahu? Aku segera menatap ponsel itu lebih dekat. Berusaha mengendalikan kegelisahan yang semakin membesar di dadaku. Pesan-pesan itu semakin membuatku curiga. Beberapa pesan yang ada terlihat begitu pribadi, penuh dengan kata-kata mesra yang jelas menunjukkan hubungan lebih dari sekedar teman. Aku merasa seakan-akan ada dunia lain yang terbuka di depan mataku. Dunia yang sebelumnya tidak aku sadari. Aku ingin menghapuskan rasa curiga ini, ingin meyakinkan diriku bahwa aku salah, tetapi semuanya terasa semakin jelas. Pesan-pesan itu bukan hanya sapaan biasa. Ada kedekatan yang tidak bisa aku pungkiri. Setelah Irfan keluar dari kamar mandi, aku langsung merasa lemas. Seharusnya aku tidak perlu memeriksa ponselnya, bukan? Aku merasa seperti seorang detektif yang tidak berhak menyelidiki hidup pribadinya. Namun perasaan curiga itu telah meresap jauh dalam diriku. Aku merasa seperti ada sebuah rahasia besar yang sedang disembunyikan dariku. Sesuatu yang tidak bisa aku abaikan begitu saja. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering melihat Irfan menjaga jarak dari aku, baik secara fisik maupun emosional. Dia lebih sering keluar tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Ketika aku bertanya, dia hanya menjawab dengan nada singkat. Ada urusan kerja, atau aku hanya bertemu dengan teman lama. Namun, aku tidak bisa menahan perasaan bahwa jawaban-jawaban itu tidak jujur. Ada banyak hal yang dia sembunyikan dariku. Dan aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan dalam kebingungannya. Setiap kali aku bertanya dengan lembut, Irfan hanya tersenyum tipis dan menghindar.
Aku memutuskan untuk berbicara langsung dengannya. Malam itu saat Irfan pulang larut malam lagi, aku tidak bisa menahan diriku lagi. Hatiku berdebar keras, perasaan takut dan cemas bercampur aduk. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Aku menunggunya dengan sabar, mencoba menenangkan diri meskipun hatiku terasa sesak. Suatu hari, aku mendapatkan bukti kuat bahwa Irfan berselingkuh dengan Lasmi, pemilik warung pinggir jalan yang sering menjadi tempat singgahnya. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan rutinitas yang tampak normal. Irfan berangkat kerja lebih awal dari biasanya, dan aku menghabiskan pagi di rumah dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun ada perasaan yang tidak tenang yang menyelimuti hatiku. Perasaan yang semakin kuat, seolah ada sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Aku merasa seperti sedang berada di ambang batas, di mana kebenaran sudah mulai mendekat dan aku tidak bisa menghindarinya. Ponsel Irfan yang tertinggal di meja makan memberi aku kesempatan untuk melihat lebih dekat pesan-pesan yang selama ini aku curigai. Pada pesan terakhir yang tertera, ada nama Lasmi dan pesan itu begitu jelas dan langsung. Aku merindukanmu, malam ini bisa kita bertemu di warung seperti biasa. Aku hampir tidak bisa bernapas saat membaca pesan itu. Semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiranku seperti menemukan jawaban yang tak terduga. Lasmi, wanita yang aku kenal hanya sebatas pemilik warung tempat Irfan sering berhenti saat pulang kerja. Aku selalu menganggapnya sebagai orang yang tidak terlalu penting. Hanya seorang pedagang kecil yang tak ada kaitannya dengan hidup kami. Namun sekarang semuanya berubah. Pesan itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menyakitkan yang terjadi di belakang punggungku. Perasaan marah dan hancur langsung menggulung dadaku. Semua yang aku percayai tentang Irfan, semua kenangan indah yang kami bangun bersama, tiba-tiba terasa seperti kebohongan. Bagaimana bisa dia melakukan ini padaku? Bagaimana bisa dia mengkhianati cintaku yang selama ini tulus? Aku merasa seluruh dunia runtuh di sekitarku. Setiap kenangan indah bersama Irfan, setiap tawa, setiap percakapan yang terasa penuh harapan, tiba-tiba terasa seperti ilusi yang rapuh. Aku meletakkan ponsel itu dengan gemetar, dan langkahku terasa berat seiring aku bergerak ke ruang tamu. Matahari di luar terasa begitu terang, tetapi seolah tak bisa menghangatkan hatiku yang membeku. Aku duduk di sofa, memegangi dada seperti mencoba menghentikan hatiku yang nyaris pecah. Kenapa ini terjadi padaku? Apa yang kurang dari diriku? Kenapa Irfan, pria yang aku cintai sepenuh hati, bisa berbuat seperti itu? Aku merasakan air mata mulai mengalir tanpa bisa kukontrol. Suara isakan yang datang dari dalam dadaku semakin keras, semakin tidak bisa aku tahan. Aku merasa begitu terpuruk, begitu tak berarti. Perasaan dikhianati itu seperti pisau yang menusuk dalam-dalam, memecah kepercayaan yang sudah aku bangun bersama Irfan. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Tetapi semakin aku berusaha untuk menenangkan diri, semakin aku merasa diriku tak berdaya. Tiba-tiba aku teringat semua hal yang selama ini aku anggap biasa. Waktu-waktu ketika Irfan pulang larut malam, dan selalu memberi alasan yang rasanya semakin tidak masuk akal. Perubahan dalam sikapnya yang dulu kuanggap hanya akibat stres pekerjaan, semua itu kini terasa seperti kebohongan besar yang aku telan tanpa sadar. Aku merasa begitu bodoh, begitu naif, karena tidak bisa melihatnya lebih jelas sejak awal. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan semua amarah dan kesedihan
yang aku rasakan. Tetapi yang keluar hanyalah isakan tangis yang semakin menguat. Aku menangis sendirian di ruang tamu yang selalu menjadi tempat kami berbagi tawa. Sekarang tempat itu menjadi saksi bisu dari kehancuran hatiku. Aku merasa seperti dunia ini kosong, seperti ada lubang besar di dalam diriku yang tidak bisa diisi oleh apapun. Seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku merenungkan diri dalam kesendirian, berharap tentang masa depan yang kini terasa tak pasti. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku bisa terus melanjutkan hidup bersama Irfan setelah semuanya terbongkar? Hatiku yang hancur tak bisa berhenti bertanya-tanya. Apakah aku bisa memaafkan pengkhianatannya? Atau apakah aku harus melepaskan dia? Meskipun rasa cinta ini masih begitu kuat. Aku merasa terkoyak antara dua dunia. Satu dunia yang penuh harapan dan cinta, dan satu lagi dunia yang penuh dengan kebenaran pahit yang tak bisa aku hindari. Aku merasa terjebak dalam kebingungan yang tak bisa aku atasi sendiri. Setiap kali aku mencoba untuk berpikir jernih, emosiku justru semakin tak terkendali. Tak tahu berapa lama aku duduk di sana, menangis dalam kesendirian. Aku tidak ingin Irfan tahu bahwa aku sudah mengetahui semuanya. Namun, aku tahu suatu saat aku harus menghadapinya. Aku harus mendengar penjelasan darinya. Tetapi entah mengapa, aku merasa seperti semuanya sudah terlambat. Cinta itu seolah sudah rusak dan tidak ada lagi yang bisa mengembalikannya lagi. Aku menghadapi Irfan dengan bukti-bukti perselingkuhannya. Tangan gemetar memegang ponsel yang penuh dengan pesan-pesan yang mengungkapkan kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini aku sembunyikan dari diriku sendiri. Saat itu, setiap detik terasa begitu berat, seakan dunia yang selama ini ku kenal mulai runtuh. Semua yang pernah kami bangun bersama, semua kenangan indah yang selama ini aku simpan dalam hati, kini terasa hancur lebur dalam sekejap. Tidak ada lagi yang tersisa selain rasa sakit dan kebingungan yang mendalam. Irfan baru saja pulang, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasana di rumah itu terasa hampa. Aku menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Hatiku berdebar keras, penuh dengan amarah dan kesedihan yang bercampur aduk. Irfan, aku mulai. Suaraku serak karena emosi yang sudah tak bisa kutahan lagi. Aku tahu semuanya. Irfan menatapku dengan tatapan kosong, seolah mencoba membaca apa yang aku maksud. Namun aku tahu dia sudah merasakan perubahan dalam sikapku. Wajahnya berubah pucat saat aku meletakkan ponsel di hadapannya. Ini bukti. Aku berkata, suaraku bergetar. Ini bukti perselingkuhanmu dengan Lasmi. Saat itu wajah Irfan berubah drastis. Dia terdiam, tak tahu harus berkata apa. Rasa cemas terpancar dari sorot matanya, dan aku bisa melihat penyesalan yang seolah datang terlambat. Rosa, Dia mulai, namun aku tak memberinya kesempatan untuk bicara. Apa yang kau pikirkan, Irfan? Suaraku meninggi. Dan air mata mulai mengalir tanpa bisa aku tahan. Apa yang kau pikirkan saat melakukan semua ini? Saat kau mengkhianatiku seperti ini? Aku sudah cukup sabar, aku sudah cukup memberimu kesempatan, tapi kau malah memilih wanita lain. Apa aku tidak cukup baik untukmu? Apa aku tidak cukup berarti? Kata-kataku keluar dengan amarah yang penuh luka. Aku merasa seperti ada batu besar yang menghempaskan dadaku. Perasaan hancur itu begitu nyata, begitu menusuk. Kenapa Irfan? Kenapa kau melakukan ini padaku? Aku menangis terseduh. Suaraku semakin terisak. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku percaya padamu. Tapi ternyata itu semua hanya kebohongan. Irfan terdiam. Dan aku bisa melihat wajahnya yang penuh rasa bersalah. Dia mencoba mendekat, tetapi aku mundur.
Jangan coba mendekat, Irfan, seruku. Merasa diriku tak sanggup lagi untuk menerima apapun yang keluar dari mulutnya. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Aku tidak ingin mendengar kata-kata pemanis yang hanya akan membuatku semakin terluka. Irfan akhirnya menunduk, seolah tak sanggup menatapku. Rosa, aku tahu aku salah, katanya dengan suara parau. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku sudah melakukan kesalahan besar dan aku sangat menyesal. Aku tidak tahu kenapa aku terjebak dalam situasi ini. Aku tidak ingin melukai perasaanmu, tapi aku melakukannya. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku merasa seluruh tubuhku lemas, antara ingin berteriak dan menangis. Tiba-tiba aku merasa begitu lelah, begitu kosong. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa kosong. Bagaimana bisa dia meminta aku untuk tetap tinggal setelah semuanya? Setelah semua yang dia lakukan kepadaku. Apakah penyesalan yang dia ungkapkan benar-benar serius? Atau hanya karena dia takut kehilangan aku? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu harus percaya apa lagi. Irfan terus meraih tanganku, mencoba membujukku dengan penuh harapan. Rosa, aku tidak bisa hidup tanpa kamu, katanya, matanya penuh air mata. Aku akan melakukan apapun agar aku bisa memperbaiki semuanya. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Jangan tinggalkan aku. Aku benar-benar menyesal. Hatiku terasa hancur mendengarnya. Tetapi ada bagian dari diriku yang ingin merasakan kebahagiaan lagi. Yang ingin percaya bahwa cinta ini bisa diselamatkan. Namun, apakah aku bisa begitu saja melupakan segala rasa sakit yang telah dia sebabkan? Apakah aku bisa memaafkannya setelah semua yang dia lakukan? Aku berdiri di sana, terisak. Mataku yang penuh air mata menatap Irfan yang kini terlihat begitu rapuh, begitu kecil di hadapanku. Aku tidak tahu, Irfan, jawabku dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus hidup seperti ini dengan rasa sakit yang terus menghantui. Dia tampak sangat terpukul, dan aku bisa melihat betapa dalam rasa penyesalan itu melukainya. Aku akan berjuang, Rosa. Aku akan berjuang untuk kita. Tolong, beri aku kesempatan satu kali lagi, aku mohon. Jangan tinggalkan aku, katanya dengan penuh keputusasaan. Aku merasa hatiku terombang-ambing. Di satu sisi, aku ingin memberi kesempatan untuk pernikahan ini, untuk cinta kami. Namun di sisi lain, aku merasa diriku terlalu hancur untuk melanjutkan. Semua yang aku percayai kini telah rusak. Dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya. Suasana di antara kami begitu berat, penuh dengan tangisan dan kata-kata yang tak bisa menjelaskan semua yang aku rasakan. Aku ingin berteriak, ingin melepaskan semuanya, tetapi aku hanya bisa menangis dalam diam. Aku tidak tahu harus memilih apa. Apakah aku harus memberi kesempatan pada Irfan meskipun hatiku hancur? Atau akankah aku memutuskan untuk pergi, untuk melupakan semuanya dan memulai hidup baru tanpa dia? Aku merasa seperti kehilangan arah, terjebak dalam putaran emosi yang tak tahu harus kapan akan berhenti. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Irfan duduk di hadapanku, wajahnya penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Tangannya gemetar dan aku bisa melihat air mata yang mulai mengalir di matanya. Meskipun aku ingin menghindari pandangannya, aku merasa seolah-olah ada ikatan yang kuat yang membuatku tak bisa berpaling. Semua yang terjadi antara kami, semua pengkhianatan, kebohongan, dan rasa sakit seolah terwujud dalam setiap tetes air matanya yang jatuh. Rosa, aku mohon. Suaranya terdengar parau, begitu penuh dengan penyesalan dan keputusasaan.
Aku mohon beri aku kesempatan kedua. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Rasa sakit yang aku rasakan begitu dalam. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin membuat luka itu terbuka lebar. Bagaimana bisa aku mempercayainya lagi setelah semua yang dia lakukan? Bagaimana bisa aku melupakan semua kebohongan yang dia ucapkan selama ini? Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan untuk membuatmu percaya padaku. Tapi aku janji, aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Lanjut Irfan, suaranya semakin terbata-bata. Aku akan memutuskan hubungan dengan Lasmi. Aku akan berhenti melihatnya. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan berjuang untuk kita, Rosa. Aku mohon tolong beri aku kesempatan. Aku bisa melihat betapa dalam penyesalannya, betapa dia berusaha meyakinkan aku dengan setiap kata yang dia ucapkan. Namun di dalam hati ada suara kecil yang berbisik, meragukan segalanya. Bagaimana bisa dia begitu mudah berkata akan memutuskan Lasmi setelah semua yang terjadi? Bagaimana bisa aku mempercayainya lagi setelah dia mengkhianatiku seperti ini? Irfan menangis, dan aku bisa melihat betapa dia merasa hancur. Seperti dia tidak bisa hidup tanpa aku. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Rosa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku jika kamu pergi, kata Irfan dengan suara yang semakin pecah. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Aku sangat menyesal. Dan aku akan berubah. Aku janji. Aku akan berusaha lebih keras. Aku akan menjadi pria yang layak untukmu. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku menunduk, mencoba mengendalikan emosiku yang semakin tak terkontrol. Air mata mulai mengalir tanpa bisa aku tahan lagi. Aku merasa seperti dunia ini begitu kejam. Seperti aku sedang berada di tengah pusaran yang tak bisa aku hentikan. Bagaimana bisa aku menghadapi kenyataan bahwa pria yang aku cintai telah mengkhianatiku? Bagaimana bisa aku percaya padanya lagi setelah semua yang telah dia lakukan? Aku tidak tahu apakah aku bisa memberi kesempatan kedua padamu, Irfan. Aku berbisik, suaraku hampir tak terdengar. Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua yang sudah terjadi. Irfan mendekat, mengambil tanganku dengan lembut. Dan aku bisa merasakan ketegangan yang begitu besar dalam tubuhnya. Aku tahu aku tidak bisa menghapus apa yang sudah aku lakukan. Dan aku tidak bisa meminta maaf untuk itu. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku akan membuatmu bahagia, Rosa. Tolong, jangan pergi. Dia menangis dengan sangat keras, dan aku bisa melihat ketulusan dalam matanya. Setiap isakan, setiap tangisan yang keluar dari bibirnya, seolah membuat hatiku semakin hancur. Aku ingin percaya padanya, ingin mempercayai kata-kata yang penuh dengan penyesalan. Tapi setiap kali aku mencoba untuk membuka hatiku lagi, aku merasa seperti aku tersakiti lebih dalam. Apakah kamu benar-benar akan berhenti dengan Lasmi? Tanyaku dengan suara penuh keraguan. Air mata masih mengalir di pipiku. Apakah kamu benar-benar bisa meninggalkannya begitu saja setelah semuanya? Aku takut Irfan. Aku takut ini hanya akan menjadi kebohongan lagi. Irfan menatapku dengan penuh keyakinan yang penuh harap. Aku akan melakukannya, Rosa. Aku akan memutuskan hubungan ini. Dan aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Aku tahu aku telah merusak segalanya, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku berjanji, aku akan melakukan apapun untuk membuatmu percaya padaku lagi. Aku merasa hatiku terombang-ambing. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa dia bisa berubah. Aku merasa seperti berada di ujung jurang. Tak tahu apakah aku harus melangkah maju atau mundur. Setiap kata yang keluar dari mulut Irfan terdengar begitu tulus, begitu penuh dengan penyesalan. Tetapi aku tahu bahwa hanya waktu yang bisa membuktikan semuanya. Aku menangis lebih keras lagi. Suaraku tercekat karena isakan yang tak bisa aku tahan.
Aku takut, Irfan. Aku berbisik. Aku takut jika aku memberi kesempatan, kamu akan melukai aku lagi. Aku takut aku tidak akan pernah bisa mempercayaimu lagi. Irfan meraih aku dengan penuh kelembutan, menahan tangisnya dengan sekuat tenaga. Aku akan berjuang untukmu, Rosa. Aku akan berusaha keras agar kamu bisa percaya padaku lagi. Aku mohon, beri aku kesempatan. Aku merasa seluruh tubuhku lemah seolah-olah aku tidak punya kekuatan untuk melawan perasaan ini. Apakah aku bisa memberinya kesempatan? Apakah aku bisa mempercayainya lagi setelah segala yang terjadi? Aku tidak tahu. Semua yang aku tahu adalah aku sangat terluka dan rasa sakit itu begitu mendalam. Meski hatiku terluka, aku akhirnya memutuskan untuk memberikan Irfan kesempatan. Aku merasa terperangkap dalam dilema antara cinta yang masih ada dan rasa sakit yang terus menggerogoti hati. Saat Irfan memohon dengan air mata, saat dia berjanji akan memperbaiki segalanya, ada bagian dari diriku yang ingin mempercayainya. Namun seiring aku menganggukkan kepala dan mengizinkannya tinggal, aku tahu bahwa apa yang ada di antara kami tidak akan pernah sama lagi. Keputusan itu datang dengan perasaan yang begitu berat. Di satu sisi, aku merasa seolah-olah memberikan kesempatan adalah hal yang benar. Memberikan ruang untuk perbaikan, untuk menyembuhkan luka kami. Namun di sisi lain, ada rasa takut yang menghantuiku. Takut bahwa meskipun aku memberi kesempatan, aku tetap akan terluka lebih dalam lagi. Aku berusaha menahan air mata yang ingin keluar saat aku berkata, Irfan, aku memberi kesempatan ini, tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Hatiku sudah terluka begitu dalam. Kepercayaan yang dulu ada itu sudah retak. Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Irfan memegang tanganku dengan penuh harapan. Aku akan berusaha, Rosa. Aku akan berjuang untuk kita. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Tolong percayalah, aku benar-benar menyesal. Aku hanya mengangguk, tidak bisa berkata lebih banyak. Rasa sakit itu menggerogoti setiap bagian dari diriku. Setiap kata yang diucapkan Irfan terasa seperti upaya untuk meredakan luka. Namun tidak ada yang bisa menghapusnya. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Langkah demi langkah, takut jika satu langkah saja bisa membuatku jatuh dan terluka lebih dalam. Selama beberapa hari setelah itu, aku mencoba untuk menjalani hidup seperti biasa. Tetapi kepercayaan itu sudah hilang. Setiap kali Irfan pulang larut malam, pikiranku langsung melayang pada perasaan cemburu yang tak bisa kuhindari. Setiap kali dia tersenyum, aku tak bisa sepenuhnya merasa bahagia. Rasa curiga itu menguasai pikiranku, mengisi setiap sudut hatiku yang kosong. Ada bagian dari diriku yang terus bertanya, apakah dia benar-benar berubah? Apakah aku bisa mempercayainya lagi? Aku tahu aku sedang berjuang melawan perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Aku ingin memberi kesempatan pada kami, tetapi luka yang tergores begitu dalam dan waktu seakan menjadi musuh yang tak bisa diajak berdamai. Setiap kali aku mencoba untuk membuka hatiku, aku merasa ada tembok yang lebih tinggi yang terbentuk di sekelilingnya. Kepercayaan itu sudah retak dan retakan itu semakin lebar setiap harinya. Sewaktu Irfan datang mendekat dan mencoba untuk berbicara denganku, aku hanya bisa tersenyum pahit. Kita tidak bisa kembali seperti dulu, Irfan. Aku berkata pelan, mencoba menahan rasa sakit yang menggerogoti dadaku. Aku ingin percaya padamu, tapi hatiku merasa kosong. Aku ingin percaya padamu, tetapi hatiku merasa kosong. Aku tidak tahu apakah ini cukup untuk memperbaiki semuanya. Irfan menatapku dengan wajah penuh kesedihan dan penyesalan. Rosa, aku mengerti jika kamu merasa seperti ini. Aku tidak bisa meminta maaf cukup dengan membuatmu lupa. Tapi, aku janji aku akan berusaha keras untuk menunjukkan bahwa aku pantas mendapatkan kepercayaanmu. Aku hanya mengangguk, tapi di dalam hatiku ada keraguan yang tak bisa hilang. Setiap kali aku melihat Irfan, aku merasa terjebak dalam perasaan yang tak bisa aku tangani.
Rasa sakit itu terlalu dalam, dan setiap kali aku mencoba untuk melangkah maju, aku merasa seperti aku tersandung kembali ke tempat yang sama. Hari-hari berlalu, dan meskipun Irfan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan perubahan, aku merasa seperti ada jarak yang tak bisa dijembatani. Setiap percakapan, setiap sentuhan terasa berbeda. Aku tidak bisa merasakan kedekatan yang sama seperti dulu. Kepercayaan itu sudah rusak, dan meskipun aku mencoba untuk mengabaikan rasa sakit itu, aku tahu dalam hati bahwa pernikahan kami tidak akan pernah sama lagi. Aku duduk di sudut kamar, menatap foto-foto lama kami yang penuh kenangan indah. Aku merindukan waktu itu, waktu ketika semuanya terasa sederhana dan penuh kebahagiaan. Namun sekarang, kebahagiaan itu terasa seperti bayangan yang jauh dan tak terjangkau. Kepercayaan yang pernah kami bangun bersama kini terasa begitu rapuh. Dan aku merasa seperti aku hanya berusaha untuk bertahan hidup dalam hubungan yang tidak lagi utuh. Aku menatap Irfan yang berdiri di pintu kamar, menunggu jawaban dariku. Aku ingin memperbaiki semuanya, Rosa, katanya dengan suara rendah. Aku tahu aku sudah membuatmu terluka, dan aku ingin menebus semuanya. Aku hanya menatapnya, kosong. Tidak ada yang bisa aku katakan. Hatiku begitu terluka, dan meskipun aku ingin percaya padanya, rasanya sangat sulit untuk melepaskan semua rasa sakit yang begitu mendalam. Aku tidak tahu apakah ini cukup, Irfan. Jawabku perlahan, mencoba menahan air mata yang mengancam untuk jatuh. Aku tidak tahu apakah aku bisa merasakannya lagi. Irfan terdiam, dan aku bisa melihat betapa besar penyesalan di wajahnya. Aku ingin berkata lebih banyak, ingin memberinya jawaban yang pasti. Tetapi semuanya terasa begitu rumit. Hatiku terluka terlalu dalam untuk bisa kembali seperti dulu. Kepercayaan itu sudah rusak. Dan meskipun ada cinta, ada keraguan yang terus menguasai diriku. Aku merasa seolah-olah aku sedang berjalan di atas garis tipis antara mempertahankan hubungan ini atau melepaskannya begitu saja. Setiap langkah terasa berat, dan aku tidak tahu bagaimana cara melanjutkannya. Aku mencoba sabar dan bertahan demi masa depan kami, meskipun setiap langkah terasa begitu berat. Setelah keputusan untuk memberi Irfan kesempatan kedua, aku berharap ada perubahan. Berharap cinta kami bisa pulih, tapi kenyataan terasa jauh lebih rumit dari yang aku bayangkan. Setiap hari aku berusaha untuk menjalani hari dengan penuh ketenangan, seolah semuanya baik-baik saja. Meskipun dalam hatiku ada suara yang terus meragukan segalanya. Aku mulai merasa seperti aku sedang memainkan peran dalam kehidupan kami, mencoba menyembunyikan ketakutan dan kekecewaan yang terus mengganggu pikiranku. Setiap kali Irfan pulang larut malam, setiap kali dia mengangkat telepon dan menundukkan kepala, ada rasa cemas yang tumbuh dalam diriku, seperti benih keraguan yang semakin besar. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa dia benar-benar berusaha berubah, tetapi hatiku selalu bertanya-tanya, apakah aku sedang dalam hidup yang penuh kebohongan lagi? Hari-hari berlalu dengan lambat, penuh dengan ketegangan yang tak terlihat namun terasa sangat nyata. Irfan berusaha menunjukkan perhatian, mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalunya. Tetapi ada bagian dari diriku yang terus menahan diri. Aku merasa seperti aku sedang berjalan di atas es tipis, takut jika satu langkah salah semuanya akan hancur. Aku ingin percaya padanya, tapi kepercayaan itu sudah terguncang terlalu parah. Aku berusaha menenangkan diriku. Suatu malam kami duduk bersama di ruang tamu, mencoba untuk berbicara. Irfan berusaha mengajak aku berbincang tentang masa depan kami, tentang kemungkinan untuk memulai lembaran baru. Dia berbicara tentang rencana-rencana yang ingin kami wujudkan, tentang anak-anak yang kami impikan, dan tentang hidup bersama yang kami harapkan.
Namun meskipun kata-katanya terdengar penuh harapan, ada sesuatu dalam hatiku yang meragukan segalanya. Aku menatapnya, mencoba memberi senyuman kecil. Namun rasanya itu lebih seperti senyuman yang dipaksakan. Irfan, aku memulai dengan suara yang lembut. Aku ingin percaya padamu, aku ingin kita kembali seperti dulu. Tapi, aku terdiam sejenak. Kata-kata itu begitu sulit keluar, seolah ada dinding yang menghalangi. Tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hubungan kita. Kepercayaan itu tidak bisa kembali seperti dulu. Ada keraguan yang terus membayangi hatiku. Irfan menatapku dengan penuh keprihatinan. Wajahnya menunjukkan betapa dalamnya penyesalan yang dia rasakan. Aku tahu, Rosa. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi aku berjanji, aku akan terus berusaha untuk membuatmu percaya padaku lagi. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku mengalihkan pandangannya, menatap jendela yang gelap di luar, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Irfan, aku ingin kita berhasil. Aku ingin kita bisa membangun masa depan bersama. Tapi ada bagian dari diriku yang terus merasa ragu. Setiap kali aku mencoba untuk membuka hatiku, ada rasa takut yang menyelimutinya. Aku takut jika aku memberi terlalu banyak, aku akan terluka lagi. Irfan mendekat, meletakkan tangannya di atas tanganku, berusaha memberikan kenyamanan. Namun meskipun aku bisa merasakan niat baiknya, aku tetap merasa kosong. Seolah-olah ada jarak yang tak bisa dijembatani. Seolah-olah ada lapisan antara kami yang tidak bisa dihapus begitu saja. Aku akan berusaha lebih keras, Rosa, katanya dengan penuh keyakinan. Aku tahu aku harus membuktikan lebih banyak lagi. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku hanya bisa mengangguk meskipun perasaan dalam diriku bercampur aduk. Ada rasa takut yang terus mengganggu pikiranku. Apakah aku benar-benar bisa memaafkannya? Apakah ini adalah keputusan yang tepat? Setiap kali aku mencoba untuk memberi kesempatan, aku merasa seperti bagian dari diriku yang sangat penting hilang. Kepercayaan. Tanpa kepercayaan, apa yang tersisa? Apakah hanya cinta yang bisa bertahan? Hari-hari berlalu dengan aku berusaha menjaga diri agar tetap kuat. Namun meskipun aku berusaha menahan air mata, keraguan itu selalu ada. Setiap kali Irfan berkata dia akan melakukan yang terbaik, aku ingin percaya padanya, tapi kata-kata itu terasa seperti janji kosong yang sulit untuk dipenuhi. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri, apakah aku terlalu banyak berharap? Apakah aku hanya memperpanjang penderitaan ini dengan terus bertahan? Aku merasa seperti terjebak di antara dua pilihan. Bertahan untuk masa depanku yang kami impikan, atau pergi dan melupakan semua rasa sakit ini. Tapi setiap kali aku melihat Irfan, ada rasa sayang yang mendalam. Aku ingin memberi kesempatan, tetapi hatiku terluka begitu dalam. Aku merasa seperti aku sedang berjalan di jalan yang sempit, dengan dinding yang sangat tinggi di kedua sisinya. Tidak ada jalan mundur, dan aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk terus melangkah maju. Kehidupan kami berjalan seperti biasa, tidak ada ketegangan yang tak terucapkan di antara kami. Kami berbicara, tertawa, dan mencoba untuk menjalani hari-hari kami. Tetapi di dalam hatiku, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Aku berusaha untuk mencintai Irfan lagi, berusaha untuk memperbaiki hubungan kami. Tetapi setiap langkah terasa seperti sebuah beban yang semakin berat. Aku tahu bahwa untuk bertahan, aku harus menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Namun dengan setiap hari yang berlalu, aku merasa semakin terperangkap. Ada ketidakpastian yang terus membayangi masa depan kami. Dan meskipun aku ingin berjuang, aku merasa terhimpit oleh keraguan yang tak kunjung hilang. Beberapa tahun kemudian, aku hamil. Dan seharusnya ini menjadi salah satu momen paling indah dalam hidupku. Seperti yang kami impikan sejak awal pernikahan, sebuah keluarga kecil.
di mana kami akan merasakan kebahagiaan bersama. Aku membayangkan betapa indahnya hari-hari yang akan datang, dengan bayi yang akan kami sambut dan tumbuh besar bersama di tengah cinta yang kami bagi. Suasana rumah yang lebih hangat, penuh tawa dan kasih sayang. Harusnya itu yang terjadi. Harusnya aku merasakan kebahagiaan yang murni. Namun seiring berjalannya waktu, hal yang aku harapkan ternyata tak pernah terwujud. Meskipun aku hamil dan tubuhku semakin membesar, ada jarak yang semakin terasa antara Irfan dan aku. Dia semakin sering menghilang, pulang larut malam, dan aku mulai merasakan adanya ketidakberesan yang mengganggu hatiku. Setiap kali aku bertanya kepadanya, dia akan menjawab dengan santai, seolah semuanya baik-baik saja. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan, katanya. Ada banyak hal yang perlu dikerjakan di kantor. Meskipun aku ingin percaya padanya, ada perasaan yang semakin menguat di dalam diriku. Perasaan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan dari diriku. Aku mengingat masa lalu kami, saat semuanya terasa lebih sederhana dan penuh cinta. Saat kami berbicara tentang masa depan, dengan penuh harapan dan keyakinan. Tapi sekarang, meskipun aku sedang membaca kehidupan baru dalam diriku, aku merasa kesepian. Setiap malam aku terbangun sendirian, menunggu Irfan pulang, berharap bisa merasakan kedekatan yang dulu kami miliki. Namun yang datang, hanyalah kebisuan dari kesunyian. Hari demi hari aku berusaha untuk tetap tenang, mencoba untuk menikmati masa-masa kehamilanku. Tetapi keraguan itu semakin mengganggu pikiranku. Ketika Irfan pulang larut malam, aku mencoba untuk tidak mengungkitnya, berusaha untuk tidak menambah ketegangan di antara kami. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku, sebuah insting yang mulai muncul kembali. Sesuatu yang mengingatkanku pada masa lalu ketika aku merasakan kebohongan di udara. Suatu malam, setelah Irfan pulang hampir tengah malam, aku duduk di ruang tamu, menunggu dia untuk berbicara. Ketika dia akhirnya datang, aku bisa merasakan kelelahan di wajahnya. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatku merasa cemas. "Di mana saja kamu tadi?" Aku bertanya dengan hati-hati. Mencoba untuk terdengar biasa saja. "Aku sudah menunggu dari tadi." Irfan meletakkan tas kerjanya di atas meja dan tersenyum lelah. "Ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan. Pekerjaan di kantor memang padat belakangan ini." Aku mengangguk, tapi ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Matanya tidak secerah biasanya, dan aku bisa melihat kilatan kebingungan yang mencoba menyembunyikan sesuatu. Aku mulai merasa ada jarak yang lebih dalam daripada yang seharusnya, dan meskipun dia mencoba untuk meyakinkanku dengan kata-katanya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengikuti perasaanku. Aku tidak ingin terjebak dalam kebohongan yang sama lagi. Pagi itu, aku mencuri waktu untuk melihat ponselnya, sesuatu yang tidak pernah kulakukan sebelumnya. Tetapi rasa curigaku begitu kuat. Aku tahu itu salah, tetapi ada dorongan yang membuatku merasa perlu melakukannya. Aku memeriksa beberapa pesan yang masuk di ponselnya. Ada satu pesan yang cukup mencurigakan dari seorang wanita bernama Nadia. "Irfan, kenapa kamu tidak bisa lebih terbuka pada aku? Aku tidak suka kalau kamu terus menyembunyikan sesuatu dariku." Pesan itu hanya sebagian dari percakapan yang lebih panjang, namun cukup untuk membuat hatiku bergetar. Jantungku berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Irfan sudah berjanji untuk berubah? Kenapa ada nama lain yang muncul dalam hidupnya setelah semua yang telah kami lewati bersama? Aku berusaha menenangkan diriku. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin ini hanya masalah pekerjaan yang melibatkan orang lain. Tapi semakin aku memikirkan pesan itu, semakin aku merasa ragu. Kenapa Nadia merasa perlu mengirim pesan seperti itu? Kenapa harus ada kebohongan yang disembunyikan? Irfan datang ke ruang tamu, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara.
Dia tampak sedikit terkejut melihatku memegang ponselnya. Rosa, kenapa kamu? Suaranya agak tercekat. Itu hanya soal pekerjaan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku meletakkan ponselnya dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menunjukkan kekhawatiranku. Irfan, aku memulai, suaraku bergetar. Kenapa ada pesan seperti itu? Kenapa kamu menyembunyikan sesuatu dariku lagi? Dia diam sejenak, kemudian menundukkan kepala. Rosa, aku tidak ingin kau khawatir. Tidak ada yang perlu kamu cemaskan. Ini hanya masalah pekerjaan. Aku janji tidak ada yang lebih dari itu. Namun, meskipun dia mencoba meyakinkanku, aku bisa merasakan bahwa sesuatu tidak beres. Kepercayaan itu sekali lagi mulai rapuh, dan meskipun aku ingin mempercayainya, keraguan itu semakin menguasai pikiranku. Hatiku yang sudah terluka ini semakin terbelah, dan aku tahu bahwa meskipun aku ingin percaya pada kata-katanya, ada sesuatu yang tak bisa aku abaikan. Aku terdiam, menatap Irfan dengan perasaan yang campur aduk. Apakah aku terlalu cepat curiga? Apakah aku terlalu sensitif karena pengalaman masa lalu? Tetapi ada sesuatu yang mengatakan padaku bahwa aku harus berhati-hati. Dan meskipun aku tidak ingin kehilangan harapan, aku tahu bahwa kepercayaan yang telah aku bangun bersama Irfan sekarang terasa semakin jauh, seolah tak dapat dijangkau lagi. Hari itu, aku memutuskan untuk mengikuti Irfan. Suara hatiku terus berteriak, memberitahuku bahwa ada yang tidak beres, bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Aku tak bisa menenangkan perasaan curigaku yang semakin kuat. Kepercayaan yang sudah kupinjamkan kepadanya kini terasa seperti pasir yang mengalir di atas jariku. Semakin aku coba genggam, semakin ia terlepas. Aku mengikuti mobil Irfan dari jauh. Hatiku berdebar-debar. Aku tahu ini adalah langkah yang salah. Aku tahu aku mungkin akan menyesalinya, tapi aku merasa tidak ada lagi jalan lain untuk mencari jawaban. Aku tidak bisa terus hidup dengan keraguan yang terus menggerogoti diriku. Setelah beberapa waktu, Irfan akhirnya berhenti di sebuah hotel kecil yang terletak di pinggir kota. Hotel itu tampaknya biasa saja. Tidak ada yang istimewa, tapi entah mengapa perasaan yang kurasakan begitu berat. Aku menunggu beberapa saat di luar, bersembunyi di balik kendaraan yang terparkir. Hatiku berdegup kencang dan meskipun aku mencoba menenangkan diri, air mata sudah menggenang di pelupuk mata. Aku tahu apa yang akan aku temukan, tetapi aku tidak siap untuk menghadapi kenyataan itu. Aku berharap ini hanya salah paham. Aku hanya terlalu cemas dan paranoid. Tapi semakin lama aku menunggu, semakin aku tahu bahwa aku tidak bisa lari dari kenyataan ini. Aku melihat Irfan keluar dari mobil, dan kali ini dia tidak sendirian. Seorang wanita keluar bersamanya. Wanita itu terlihat familiar. Aku mengenalnya dari beberapa kali sebelumnya. Namanya Nadia, wanita yang tertera dalam pesan yang aku temukan di ponselnya. Mereka berjalan bersama menuju pintu hotel. Tertawa kecil seolah dunia ini milik mereka berdua. Tanpa ada yang bisa mengganggu kebahagiaan mereka. Hatiku terhenti sejenak. Aku merasa seperti ada yang robek begitu saja dalam diriku. Seperti ada bagian dari jiwaku yang terkoyak begitu dalam. Tak bisa diperbaiki lagi. Aku ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi tubuhku terasa kaku, seolah terjebak dalam realita yang begitu kejam. Aku menunduk, memegang dadaku yang terasa sesak, berusaha menahan diri agar tidak runtuh di tempat itu juga. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku, tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Irfan, suamiku, yang seharusnya menjadi tempat aku bersandar, telah mengkhianatiku. Aku melihat mereka berjalan menuju pintu hotel, dengan senyum yang tak seharusnya kulihat ada pada mereka berdua. Aku merasa dunia ini terlalu sempit, seperti ada udara yang semakin menipis,
dan aku merasa sesak. Begitu terhimpit dalam rasa sakit yang tak tertahankan. Setelah beberapa lama, aku memutuskan untuk kembali ke mobil, menghindari untuk lebih lama lagi menyaksikan pemandangan itu. Begitu aku berada di dalam mobil, air mata itu akhirnya jatuh. Tak bisa aku tahan lagi. Aku menangis sejadi-jadinya. Tubuhku berguncang hebat, seolah menangis untuk seluruh rasa sakit yang telah lama terpendam dalam hatiku. Tangisku begitu dalam, seperti kehilangan segala-galanya. Rasa sakit itu tidak hanya datang dari pengkhianatan yang kutemukan, tetapi juga dari perasaan hampa yang menguasai diriku. Kepercayaan yang aku berikan padanya telah hancur begitu saja, seperti kaca yang jatuh dan pecah, tak bisa lagi disatukan. Aku merasa seperti aku tidak dikenal lagi oleh orang yang seharusnya paling mengenalku. Sepertinya aku sudah tidak berarti apa-apa baginya. Aku menundukkan kepala ke atas kemudi, merasakan dunia berputar di sekelilingku, seolah semuanya menghilang. Air mata terus mengalir, dan hatiku yang terasa rapuh seakan pecah berkeping-keping. Aku merasa seperti orang asing dalam kehidupan sendiri, mencari cinta, mencari kebahagiaan, namun hanya menemukan kesendirian dan pengkhianatan. Aku mengingat kembali semua kenangan indah yang pernah kami bagi, semua impian yang kami bangun bersama, semua janji yang dia ucapkan, semua cinta yang kami rasakan. Tetapi semua itu sekarang terasa seperti dusta. Aku merasa seperti aku telah memberikan seluruh hidupku untuk seseorang yang tidak bisa menghargainya. Seseorang yang malah menghancurkannya dengan begitu mudahnya. Aku menghapus air mataku, mencoba untuk menenangkan diri, tetapi rasanya sangat sulit. Aku merasa terperangkap dalam perasaan sakit yang begitu dalam, yang seolah-olah tak bisa disembuhkan. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengurangi rasa sakit ini. Tidak ada lagi janji yang bisa membuatku mempercayai Irfan. Aku menyandarkan punggungku di kursi mobil, menatap langit yang gelap, namun hatiku begitu kosong. Aku merasa sendirian. Bahkan lebih sendirian dari sebelumnya. Meskipun aku tahu, aku harus membuat keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah hidup kami berdua. Aku merasa terhimpit oleh kenyataan ini. Tetapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya, aku tahu bahwa aku harus melangkah maju, meskipun jalan itu terasa begitu berat dan penuh rasa sakit. Aku tidak bisa lagi menahan diri. Rasa sakit yang kurasakan begitu dalam, begitu mempengaruhi jiwaku, dan aku tahu aku harus menghadapi kenyataan yang sudah terlalu lama aku abaikan. Aku tidak bisa hanya berdiam diri lagi, menunggu kebenaran yang datang kepadaku. Hari itu, aku memutuskan untuk menggerebek mereka, Irfan dan Nadia, di hotel yang telah menjadi tempat mereka bersembunyi. Rasanya seperti aku telah mencapai titik terendah dalam hidupku. Dan aku tidak tahu apakah aku masih punya kekuatan untuk melangkah maju. Tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku berjalan menuju hotel dengan langkah-langkah yang berat. Namun ada suatu dorongan yang mendorongku, seolah-olah aku sudah tidak bisa mundur lagi. Tubuhku lelah, namun hatiku jauh lebih lelah. Kepercayaan yang telah kuberikan padanya sekarang terasa seperti serpihan-serpihan kaca yang menusuk. Dengan setiap langkah menuju hotel, rasa sakit itu semakin menguat, seolah aku sedang berjalan menuju akhir dari segalanya. Ketika aku sampai di depan kamar hotel mereka, rasa cemas itu mulai berubah menjadi kemarahan yang membara. Aku mendengar suara tawa Irfan. Suara tawa yang dulu begitu kuinginkan, namun sekarang terasa seperti suara yang datang dari dunia lain, dunia yang tidak lagi ada tempat untukku. Aku mengintip melalui celah pintu kamar, dan apa yang kulihat membuat hatiku terhenti.
Irfan keluar dari kamar hanya mengenakan kolor, rambutnya acak-acakan, wajahnya tampak bingung ketika melihatku berdiri di sana. Dan di belakangnya, Nadia tersenyum penuh kepuasan. Seolah-olah dia tidak merasa sedikit pun bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka berdua tampak seperti pasangan kekasih yang tidak peduli dengan dunia luar. Dunia yang telah aku ciptakan bersama Irfan. Hatiku seketika hancur lebih dari sebelumnya. Aku merasa seperti ada petir yang menyambar hatiku, membuatku terdiam sesaat tak tahu harus berbuat apa. Aku menatap Irfan, suamiku, yang dulu kupercayai sepenuh hati. Dan air mata itu kembali mengalir begitu saja tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti aku sedang berada di dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Irfan, suaraku tercekat, penuh amarah dan perasaan yang tak bisa lagi kutahan. Apa yang kamu lakukan? Apa ini yang kamu anggap sebagai janji dalam kesetiaan? Irfan terdiam, wajahnya berubah panik, dan aku bisa melihat rasa takut di matanya. Namun apa yang terjadi selanjutnya justru membuat hatiku semakin teriris. Nadia berdiri di sampingnya tersenyum sinis. Sudah waktunya kamu menerima kenyataan, Rosa, katanya dengan suara yang penuh keangkuhan. Irfan dan aku sudah lama saling mengenal. Ini bukan pertama kalinya kami bersama dan tidak akan menjadi yang terakhir. Rasa sakit itu begitu dalam. Aku merasa tercekik, tak bisa bernafas. Aku tidak tahu harus berbuat apa atau apa yang harus kukatakan. Kecewa, marah, dan terluka begitu dalam, campur aduk dalam satu perasaan yang tak bisa kubendung. Aku menatap Irfan, berharap dia akan menjelaskan semuanya. Berharap dia akan meminta maaf. Berharap dia akan mengakui kesalahannya, namun yang kudapati hanyalah diam yang menyesakan. Irfan, aku memanggilnya sekali lagi. Suaraku hampir tidak terdengar karena gemetar. Aku hamil, Irfan. Aku sedang membawa anak kita, dan inikah caramu memperlakukan aku? Inikah cara kamu menghancurkan segalanya yang telah kita bangun bersama? Irfan menundukkan kepalanya, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya tampak sangat rapuh. Namun itu tidak cukup untuk membuatku mengubah pikiranku. Aku sudah terlalu terluka. Aku merasa terhina, dihancurkan dengan cara yang tak terbayangkan. Kepercayaan yang aku miliki untuknya, harapan yang aku pupuk dalam setiap langkah pernikahan kami, sekarang hanya berantakan seperti puing-puing. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri meskipun tubuhku bergetar hebat. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Irfan. Aku tidak bisa terus diperlakukan seperti ini. Aku sudah cukup. Aku ingin cerai. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti air terjun yang deras. Ada kepedihan yang mendalam saat aku mengucapkannya, tetapi juga kelegaan. Rasanya seperti beban yang begitu berat, akhirnya bisa sedikit terangkat. Keputusan ini terasa benar meskipun hatiku menjerit, meskipun aku merasa takut untuk melangkah ke depan tanpa dia. Irfan terdiam, matanya penuh penyesalan. Namun aku bisa merasakan bahwa penyesalan datang terlambat. Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa lagi mempercayainya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian, dalam rasa sakit yang terus-menerus menghimpit jiwaku. Aku sudah cukup menderita, dan aku tahu aku tidak bisa terus berjalan di jalan yang salah. Aku menatapnya untuk terakhir kali, mencoba untuk tetap tegar, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku akan membawa anak kita sendirian, Irfan. Aku akan mengurus semuanya. Aku tidak membutuhkan kamu lagi. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Irfan dan Nadia di belakang. Langkah-langkahku terasa begitu berat, seolah-olah dunia ini terlalu berat untuk kuhadapi. Namun aku tahu aku harus kuat. Aku harus berjuang untuk diriku sendiri dan untuk anak yang ada dalam rahimku. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi, tetapi aku bertekad untuk menjalani hidup yang baru, hidup yang lebih baik tanpa pengkhianatan, tanpa kebohongan. Dan meskipun hatiku hancur, meskipun aku menangis sendirian di malam yang sepi,
Aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Keputusan yang akan membebaskan aku dari rasa sakit ini. Meskipun prosesnya tak akan mudah, aku akan bangkit dari kehancuran ini dan aku akan menemukan kembali kekuatanku. Tak lama setelah perceraian kami, hidupku kembali sedikit lebih tenang meski masih penuh dengan luka. Hari-hariku terasa lebih sepi. Namun ada sesuatu perasaan lega yang perlahan datang. Meskipun aku masih dibayangi oleh segala perasaan yang hilang. Aku mulai merasa seperti diriku sendiri lagi. Meskipun sulit melepaskan kenangan tentang Irfan dan segala yang telah terjadi. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, aku tahu itu adalah keputusan yang tepat untuk diriku dan untuk anak yang sedang kutunggu. Namun tak disangka, beberapa minggu setelah perceraian kami, aku mendengar kabar yang membuatku terkejut. Irfan didiagnosis mengidap HIV. Kabar itu datang dari seorang teman lama kami yang memberitahuku dengan wajah serius. Hatiku langsung berdebar begitu mendengar nama Irfan disebutkan. Dan rasanya tubuhku terasa lemas. Seolah semua kekuatan dalam diriku terkuras seketika. HIV. Kata itu seperti petir yang menyambar. Aku terdiam beberapa saat, mencoba untuk mencerna berita itu. Irfan, mantan suamiku, orang yang telah mengkhianatiku, ternyata sedang bergulat dengan penyakit yang begitu serius dan mematikan. Hatiku terasa berat, tapi di saat yang sama, ada perasaan campuran yang tak bisa kutahan. Aku merasa marah karena selama ini dia tidak pernah memberitahuku tentang kehidupan yang berbahaya itu. Marah karena selama ini aku dipaksa hidup dalam kebohongan. Merasa aman dengan seseorang yang ternyata membawa resiko besar dalam hidupku. Tapi di sisi lain, aku juga merasa lega. Lega karena aku akhirnya bisa bebas dari semua penderitaan yang telah aku alami selama bertahun-tahun. Lega karena aku tidak lagi terikat pada seorang pria yang telah menghancurkan hidupku. Dan yang kini harus menghadapi konsekuensi dari segala perbuatannya. Aku tahu ini terdengar kejam, tetapi hatiku tidak bisa menahan perasaan itu. Selama ini aku merasa terjebak, seperti ada bayang-bayang gelap yang terus mengikutiku. Dan kini, setelah semua yang terjadi, aku merasa sedikit lebih ringan. Sedikit lebih bebas. Aku duduk sendiri di rumah, merenung tentang Irfan dan apa yang telah dia alami. Perasaan antara amarah dan lega ini benar-benar mengganggu pikiranku. Marah karena dia menyembunyikan penyakit itu dariku. Marah karena dia tidak memberitahuku tentang resiko yang dia bawa ke dalam hidup kami. Dia adalah orang yang aku percayai, dan dia tidak hanya mengkhianatiku dalam hal cinta, tetapi juga dalam hal keselamatanku. Betapa bodohnya aku dulu mempercayakan hidupku pada seseorang yang tidak bisa menghargai itu. Namun di tengah semua kemarahan itu, ada rasa lega yang tumbuh dalam diriku. Lega karena aku tidak perlu lagi terjebak dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Lega karena aku bisa berjalan maju tanpa beban yang selama ini mengikatku. Aku akhirnya bisa menatap masa depanku, masa depan yang tidak lagi terhalang oleh Irfan dan segala ketidakjujurannya. Aku tidak lagi harus menanggung beban dari semua rahasia yang dia sembunyikan dariku. Tentu aku merasa sedih dengan kenyataan bahwa dia sekarang menghadapi penyakit yang berat. Tetapi aku juga sadar bahwa ini adalah akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Dia telah membuat keputusan untuk mendalami jalan hidup yang salah, dan sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Itu bukan salahku. Aku tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Meskipun aku pernah merasa terikat dan terluka oleh pengkhianatannya. Seiring waktu, kabar tentang Irfan yang sakit mulai tersebar, dan banyak orang mulai menjauhinya. Mereka yang dulu memujinya, yang dulu mendukungnya, kini mulai menghindarinya.
Aku merasa aneh, terombang-ambing di antara rasa kasihan dan kebencian. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa kasihan padanya atau merasa lega karena aku sudah terbebas. Semua perasaan itu tercampur aduk membuatku semakin bingung. Aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri, pada kehamilanku, pada masa depan yang akan datang. Aku harus menjaga diriku, menjaga bayi yang ada dalam rahimku, dan memastikan bahwa aku tidak terjebak lagi dalam lingkaran penderitaan. Aku tahu perjalanan hidupku akan penuh dengan tantangan, tetapi aku tidak akan membiarkan apapun, termasuk masa lalu yang penuh luka, menghalangi jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian. Aku menatap perutku yang mulai membesar, merasakan kehidupan yang tumbuh di dalamnya. Aku tahu aku punya alasan untuk terus bertahan. Keputusan untuk meninggalkan Irfan adalah keputusan yang menyelamatkan diriku. Dan meskipun perasaan tentangnya masih membingungkan, aku tahu aku tidak akan pernah kembali padanya. Aku sudah cukup terluka, cukup hancur oleh pengkhianatannya, dan sekarang waktunya untuk menyembuhkan diri dan membangun masa depan baru. Mungkin Irfan masih berjuang dengan penyakitnya, tapi itu bukan lagi urusanku. Aku hanya ingin menjadi ibu yang baik untuk anakku, memberikan kasih sayang dan perlindungan yang terbaik. Aku tidak akan membiarkan masa lalu merusak masa depan yang seharusnya aku miliki. Aku memulai hidup baru dengan perasaan campur aduk, terluka, namun juga penuh harapan. Setelah perceraian yang begitu menguras hati, dan setelah semua yang terjadi pada Irfan, aku akhirnya menemukan kekuatan untuk melangkah maju. Kehamilan ini, meskipun datang di tengah kesedihan, membawa harapan baru dalam hidupku. Aku tahu aku tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, tetapi aku percaya ada kebahagiaan yang menantiku di depan. Kebahagiaan yang hanya bisa kutemukan dalam kedamaian dan kebebasan yang aku perjuangkan. Melahirkan anakku adalah momen yang penuh emosi. Aku ingat saat pertama kali mendengar tangisan kecilnya, betapa lega dan bahagianya hatiku. Tangisan itu mengisi ruang hatiku yang selama ini kosong dan terluka. Meski rasa sakit yang luar biasa menyelubungi hatiku, menyelubungi tubuhku saat melahirkan, ada kebahagiaan yang meluap begitu aku memeluknya untuk pertama kali. Mataku berkaca-kaca, tetapi bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Ini adalah awal yang baru, awal yang tidak lagi berhubungan dengan Irfan, atau dengan segala kepahitan yang dia tinggalkan. Hari-hari setelah kelahiran anakku, aku mulai belajar merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setiap senyumnya, setiap tangisannya, dan setiap langkah kecilnya memberi aku kekuatan yang tak pernah kutemui sebelumnya. Aku merasa seperti hidupku menemukan makna yang sejati. Makna yang tak terikat pada siapapun selain diriku dan anakku. Aku tidak lagi merasa sendirian karena kini ada seorang bayi yang sangat membutuhkanku dan aku berjanji untuk menjadi ibu yang terbaik untuknya. Meski hatiku masih menyimpan luka yang dalam, ada rasa damai yang datang dengan kebebasan dari Irfan. Aku tidak lagi harus hidup dalam kebohongan atau pengkhianatan. Aku tidak lagi harus bertanya-tanya tentang kemana dia pergi atau dengan siapa dia berada. Semua itu sudah menjadi masa lalu dan aku merasa terlepas dari beban yang telah lama mengekang diriku. Aku bisa bernapas lebih lega, bisa melihat ke depan tanpa rasa takut atau ragu. Hari-hari kami kini dipenuhi dengan tawa anakku, dengan rutinitas yang sederhana, namun penuh kebahagiaan. Aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu seringkali kuabaikan. Melihat anakku tumbuh, mengajarinya hal-hal baru, dan menyaksikan betapa cepatnya dia berkembang, membuatku sadar bahwa hidup ini tidak harus sempurna untuk menjadi indah. Kebahagiaan tidak selalu datang dari kesempurnaan.
tetapi dari penerimaan terhadap segala yang ada, baik yang baik maupun yang buruk. Ada banyak saat-saat yang penuh kesulitan, tapi setiap kali aku merasa lelah, aku hanya perlu melihat mata anakku yang penuh kasih dan kebahagiaan. Itu sudah cukup untuk menguatkan aku untuk terus maju. Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan hidupku lagi. Aku sadar bahwa meskipun aku telah terluka, aku masih memiliki begitu banyak hal untuk disyukuri. Aku tidak bisa menghindari kenyataan bahwa aku pernah menjadi seorang istri yang terluka, yang dikhianati oleh suaminya sendiri. Tetapi aku memilih untuk tidak terperangkap dalam rasa sakit itu. Aku memilih untuk melanjutkan hidupku, untuk memberi anakku dunia yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku ingin dia tumbuh dengan tahu bahwa dia adalah hadiah terindah dalam hidupku, dan bahwa meskipun dunia pernah melukai ibunya, dia akan selalu berada dalam pelukanku yang penuh kasih. Aku menemukan kedamaian dalam kebebasan ini, kebebasan dari segala pengkhianatan dan rasa takut. Aku menemukan kebahagiaan dalam hidup yang sederhana, namun penuh makna. Kini aku bukan lagi perempuan yang terluka oleh masa lalu, tetapi perempuan yang kuat. Ibu yang penuh kasih dan wanita yang akhirnya bisa berdiri tegak tanpa rasa takut akan pengkhianatan. Aku tahu perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tapi aku siap menghadapi segala tantangan yang datang. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diriku, untuk menjadi lebih baik, untuk mencintai lebih dalam, dan untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk diriku dan anakku. Aku tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Aku hanya memiliki satu tujuan sekarang, untuk memberi anakku kehidupan yang penuh cinta, penuh kebahagiaan, dan penuh harapan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, aku telah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati, yang datang dari kebebasan dan cinta yang tulus. Kini, aku adalah ibu yang bahagia, wanita yang bebas, dan aku siap untuk melangkah maju, menjalani hidup penuh dengan keyakinan. Aku duduk di beranda rumah menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik horizon, menghiasi langit dengan warna oranye yang lembut. Perjalanan hidupku penuh dengan rintangan, penuh dengan kesakitan dan terkadang terasa seperti beban yang tak terangkat. Namun di balik semua itu, aku belajar bahwa kadang-kadang kita harus melalui kegelapan untuk bisa menemukan cahaya. Kadang, kita harus merasakan patah hati yang begitu dalam agar bisa tahu bagaimana rasanya mencintai diri sendiri dengan tulus. Dan kadang kita harus kehilangan segala sesuatu yang kita anggap penting untuk akhirnya menyadari apa yang benar-benar berharga. Aku pernah merasakan sakit yang tak terkatakan, rasa terkhianati, terluka, dan terabaikan. Aku pernah merasa seperti dunia ini begitu gelap dan tidak ada harapan untuk keluar dari semua itu. Namun, sekarang aku melihat segala sesuatu dengan mata yang berbeda. Aku tahu bahwa setiap langkah yang aku ambil, setiap luka yang aku rasakan, membentuk diriku menjadi seseorang yang lebih kuat. Setiap penderitaan mengajarkan aku sesuatu yang berharga tentang ketahanan dan keberanian. Keputusan untuk meninggalkan Irfan, meskipun penuh dengan air mata dan penderitaan, akhirnya membawa aku ke titik ini. Ke titik di mana aku bisa berdiri tegak, bebas dari beban masa lalu. Aku kini tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi datang dari dalam diri kita. Kebahagiaan itu datang dari menerima diri kita apa adanya, dari mencintai diri kita, bahkan di saat-saat terburuk kita, dan dari menemukan kedamaian meskipun hidup kita selalu sempurna. Anakku adalah sumber kebahagiaan terbesar yang pernah aku miliki. Melihat matanya yang bersinar dengan penuh rasa ingin tahu, mendengar tawanya yang polos,
dan menyaksikan setiap langkah kecilnya membuatku merasa seolah dunia ini layak diperjuangkan. Dia adalah cahaya dalam hidupku yang memberiku alasan untuk terus berjuang. Setiap kali aku merasa lelah atau ragu, aku hanya perlu melihatnya. Dan semua rasa takut atau keraguan itu hilang seketika. Aku tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu, dan aku tidak ingin melupakan apa yang telah terjadi, karena semua itu mengajarkanku untuk lebih menghargai hidup. Namun, aku juga tahu bahwa aku tidak boleh terjebak di dalamnya. Masa lalu adalah bagian dari diriku, tetapi itu tidak lagi mendefinisikan siapa aku sekarang. Aku adalah ibu yang penuh cinta, seorang wanita yang telah melalui banyak hal, dan seorang yang akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Aku memeluk anakku erat-erat, merasakan kehangatan tubuhnya yang lembut. Dia adalah hadiah terindah dalam hidupku, dan aku berjanji untuk memberinya hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan. Aku ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan dukungan dan kasih sayang, agar dia tahu bahwa dia sangat berarti, dan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, cinta adalah hal yang paling penting. Hidup ini mungkin tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Terkadang kita harus menghadapi ujian-ujian yang sangat berat, dan kita merasa seolah tidak akan pernah bisa bangkit. Tapi aku belajar bahwa setiap luka yang kita alami bisa menjadi langkah menuju pertumbuhan. Kita bisa memilih untuk tetap terpuruk dalam kesedihan, atau kita bisa memilih untuk bangkit, memperbaiki diri, dan terus melangkah maju dengan penuh harapan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Ada banyak hal yang masih harus aku hadapi. Banyak tantangan yang menanti di depan, tapi aku merasa lebih siap sekarang. Aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih tahu apa yang aku inginkan dari hidup. Aku tahu bahwa hidupku sekarang adalah milikku, dan aku bisa memilih untuk membuatnya penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta. Aku bukan lagi wanita yang terluka dan terpuruk. Aku adalah wanita yang telah melalui segala macam rintangan dan penderitaan. Kini aku menemukan kedamaian dalam hidupku. Aku tidak lagi bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan, karena aku tahu bahwa kebahagiaan itu ada dalam diriku sendiri. Aku telah belajar untuk mencintai diriku, untuk memberi ruang bagi diriku untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terpenting, aku telah belajar bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus kita syukuri. Tidak peduli seberapa sulitnya perjalanan kita, kebahagiaan sejati tidak datang dari keadaan, tetapi dari kemampuan kita untuk menerima dan mencintai hidup kita apa adanya. Anakku, dengan segala keindahan dan kesederhanaannya, adalah kebahagiaan terbesar yang pernah aku miliki. Dia adalah alasan aku bangkit setiap hari, alasan aku terus berjuang meskipun hidup penuh dengan tantangan. Aku berjanji untuk selalu ada untuknya, untuk memberikan yang terbaik dari diriku, dan untuk memastikan bahwa dia tahu betapa berharganya dia bagiku. Akhirnya aku menemukan kedamaian dalam hidup, dalam diriku, dan dalam cinta yang aku berikan kepada anakku. Aku tahu sekarang bahwa meskipun jalan hidupku penuh dengan lika-liku, aku selalu bisa menemukan kebahagiaan jika aku mau membuka hati dan menerima setiap momen dengan penuh rasa syukur.